Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasti Tuhu Utami dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP UNS. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang karakteristik fisik antara desa dan kota. Sebelum ke karakteristik, kita perlu ketahui pengertian antara desa dan kota. Desa sendiri menurut para ahli lebih sering diasosiasikan dengan kehidupan yang tradisional, simpel, dan berbasis pada pertanian atau aktivitas yang mengandalkan sumber daya alam. Sedangkan kota dipandang sebagai tempat yang lebih modern, dinamis, dan berorientasi pada industri, perdagangan, dan jasa. Adapun karakteristik fisik desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan lahan. Di desa, cenderung memiliki banyak sekali lahan terbuka seperti ladang, sawah, kebun, dan ruang terbuka hijau. Pembangunan di desa juga lebih tersebar dan jarang ada permukiman yang padat. Yang kedua, kepadatan penduduk. Di desa, umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini dikarenakan di desa biasanya memiliki luas wilayah yang lebih besar dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kota. Yang ketiga adalah sistem perairan. Kalau di desa, rata-rata sumber perairan berasal dari sumber alami seperti sumur, sungai, mata air, dan embung sebagai sumber utama air di desa. Di desa, pengelolaan air biasanya lebih sederhana dan seringkali dikelola secara lokal oleh masyarakat atau lembaga desa. Dan yang terakhir adalah fasilitas umum. Fasilitas umum di desa sangat terbatas dan lebih sederhana, seperti sekolah dasar, puskesmas, pasar tradisional, dan tempat ibadah. Beberapa fasilitas mungkin jarang atau tidak tersedia seperti pusat perbelanjaan besar atau rumah sakit. Kemudian, kita beralih ke karakteristik fisik kota. Yang pertama adalah penggunaan lahan. Di kota, lahan digunakan lebih efisien dan terfokus pada pemukiman, perdagangan, dan industri. Penggunaan lahan lebih banyak terdiversifikasi dengan kawasan komersial, perumahan, industri, serta ruang publik yang lebih terorganisir. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk di kota. Kota umumnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di kota-kota besar atau metropolitan. Alasan utamanya adalah karena kota menjadi pusat perekonomian, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai layanan. Hal ini menarik banyak orang untuk tinggal di kota. Kota juga memiliki infrastruktur yang mendukung hunian vertikal seperti apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang memungkinkan jumlah penduduk lebih banyak per kilometer persegi. Kemudian, yang ketiga adalah sistem perairan. Di kota, sumber air biasanya berasal dari sistem penyediaan air yang lebih terpusat seperti sungai besar, danau, atau bendungan yang dikelola oleh perusahaan air bersih kota. Dalam pengelolaannya, air di kota biasanya diproses melalui pabrik pengelolaan air yang lebih canggih. Di kota, pengelolaan air dilakukan oleh instansi atau perusahaan besar yang terorganisir dan lebih profesional. Selanjutnya yaitu fasilitas umum. Fasilitas umum yang ada di kota dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang kompleks dan beragam, mulai dari mobilitas hingga hiburan. Contohnya seperti terminal bus, stasiun kereta api, bandara, sekolah dari tingkat dasar sampai menengah, perguruan tinggi, rumah sakit, alun-alun, supermarket atau minimarket,
dan stadion. Nah, tadi kita sudah melihat karakteristik fisik desa dan kota berdasarkan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, sistem perairan, dan fasilitas umum. Bagaimana? Berbeda bukan? Setelah tadi kita mengetahui perbedaan karakteristik fisik antara desa dan kota, sekarang kita akan mempelajari karakteristik sosial antara desa dan kota. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial di desa bersifat kolektif, sederhana, dan erat kaitannya dengan tradisi dan nilai-nilai lokal. Di desa, hubungan antar individu lebih erat dan bersifat kekeluargaan daripada di kota. Di desa, homogenitas sosial juga lebih tinggi seperti kesamaan budaya, agama, dan pekerjaan. Kemudian, yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat desa cenderung lebih rendah daripada penduduk yang ada di perkotaan. Hal ini dikarenakan akses ke fasilitas pendidikan sering terbatas. Yang ketiga adalah teknologi dan informasi. Akses teknologi dan informasi di desa cenderung terbatas. Mereka lebih banyak memperoleh informasi melalui interaksi langsung atau media sederhana. Yang keempat adalah mata pencaharian. Mata pencaharian di desa sangat bergantung pada sumber daya lokal, tradisi, dan potensi alam. Sektor pertanian dan peternakan mendominasi, tetapi beberapa desa mulai mengembangkan sektor lain seperti kerajinan, jasa, dan pariwisata untuk mendukung perekonomian lokal. Kemudian, kita masuk ke karakteristik sosial di kota. Yang pertama adalah struktur sosial. Di kota, hubungan antar individu cenderung bersifat formal atau fungsional. Norma adat di kota juga mulai tergantikan oleh hukum tertulis atau regulasi modern. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di kota lebih tinggi dengan akses yang luas ke sekolah, universitas, dan pelatihan profesional. Yang ketiga adalah teknologi dan informasi. Di kota, akses teknologi dan informasi sangat luas dengan penggunaan internet, media sosial, dan alat komunikasi modern. Dan yang terakhir adalah mata pencaharian di kota. Mata pencaharian di kota sangat beragam dan umumnya berfokus pada sektor jasa, industri, dan perdagangan yang didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang modern. Nah, itu tadi adalah beberapa karakteristik sosial dari desa dan kota berdasarkan struktur sosial, tingkat pendidikan, teknologi dan informasi, serta mata pencaharian. Nah, itu tadi adalah contoh karakteristik fisik dan sosial dari desa dan kota. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Tentunya masih ada ya. Coba kalian tambahkan di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar.